Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sebuah klaim beredar bahwa media Jepang memuat berita yang menyebut bantuan sosial atau bansos COVID-19 yang dikorupsi oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang. Hal itu beredar di Facebook dan juga WhatsApp. Menurut klaim tersebut, pinjaman itu bernilai 7 miliar rupiah. Klaim ini terdapat dalam gambar tangkapan layar status WhatsApp yang memperlihatkan sebuah tayangan televisi yang menyorot tumpukan uang pecahan 100 ribu rupiah. Dalam status tersebut terdapat pula narasi yang berbunyi, ini uang pinjaman dari PM Jepang untuk bantuan corona di Indonesia sebesar 7M. Terus dikorupsi 3,5M dan beritanya sampai Jepang dong. Salah satu akun yang membagikan klaim itu adalah akun Korean People and Idol Posting Video, tepatnya pada 11 Desember 2020. Selain gambar tersebut, akun ini juga membagikan 3 gambar tangkapan layar yang ditulis dalam huruf Jepang. Artikel pertama dan kedua memuat foto Juliari. Kemudian untuk memverifikasi klaim tadi, tim cek fakta dari redaksi Tempo mula-mula menelusuri gambar-gambar tersebut dalam unggahan akun Korean People and Idol Posting Video dengan reverse image tool source. Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci Juliari Batubara dalam huruf Jepang pada mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan bahwa artikel dalam gambar tangkapan layar unggahan akun Korean People ditulis oleh jurnalis Jepang yang bernama Hidefumi Nogami. Artikel tersebut terkait korupsi bansos COVID-19 di Indonesia dimuat pada 7 Desember di 2 situs yakni asahi.com dan juga caganju.com. Namun artikel ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa bansos COVID-19 yang diduga dikorupsi oleh mantan Mensos Juliari adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang. Berikut ini isi dari artikel yang berjudul Menteri Sosial Indonesia ditangkap, bantuan corona lebih dari 100 juta yen. Pada tanggal 6 Desember 2020, Badan Penyelidik Korupsi Indonesia menangkap Menteri Sosial Juliari 48 tahun atas dugaan suap karena penerima uang tunai senilai 120 juta yen dari distribusi untuk penanggulangan corona. Pada November bulan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan baru saja ditangkap atas tuduhan korupsi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Badan Investigasi Independen Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan bahwa kasus Juliari terkait proyek pemerintahan yang mendistribusikan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula kepada pekerja non-reguler dari bulan Mei hingga bulan Desember dengan nilai Rp300.000 atau sekitar Rp2.200 per kantong, di mana dari setiap kantong diduga menerima Rp10.000 sekitar 74 yen sebagai suap dari beberapa vendor. Dikatakan bahwa total uang 17 miliar rupiah atau sekitar 125 juta yen diberikan kepada Juliari. KPK menggeledah tempat pengiriman uang di Jakarta pada dini hari tanggal 5 Desember. Mereka menyita uang tunai sekitar 107 juta yen. Koper yang berisikan uang dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat itu dibuka dalam konferensi pers. Dalam urusan distribusi ini, Kementerian Sosial telah menandatangani kontrak dengan kontraktor senilai 5,9 triliun rupiah atau sekitar 43,7 miliar yen, dan KPK pun sedang menyelidiki sisa dakwaan. Juliari merupakan anggota parlemen dari Partai Demokrasi Perjuangan yang juga merupakan partai Presiden Joko Widodo dan masuk kabinet untuk pertama kalinya dalam pemerintahan Joko periode kedua pada Oktober tahun lalu. Pada 25 November, KPK baru saja menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi karena suap ekspor bayi lobster. Joko mengatakan dalam pertemuan tanggal 6, kami akan menghormati prosedur peradilan KPK dan mengumumkan pengangkatan penggantinya. Seperti diketahui, berdasarkan arsip berita dari redaksi Tempo, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dari program Bansos COVID-19 pada 6 Desember 2020. Juliari pun diduga menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara berkaitan dengan penyaluran Bansos di Jabodetabek 2020. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Pertama sebagai penerima yaitu saudara JPB, MJS dan juga AW. Sementara sebagai pemberi adalah IM dan juga HS. Begitu kata Ketua KPK Firly Bahuri.
Saudara JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam proyek pelaksanaan dengan cara menunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang kemudian harus disetorkan pada Kemensos. Sebelumnya KPK juga telah melakukan operasi tangkap tangan pejabat di Kemensos pada Sabtu dini hari 5 Desember. Firly mengaku penangkapan itu berkaitan dengan program Bansos Kemensos. KPK juga menduga pejabat tersebut menerima hadiah dari vendor penyedia barang dan jasa dalam Bansos di Kementerian Sosial. Kemudian untuk pinjaman dari Jepang, pada Oktober 2020 lalu, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungan ini, Suga tidak hanya membahas kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang, Yoshida Tomoyuki, kunjungan tersebut juga menindaklanjuti pinjaman sebesar 50 miliar yen atau sekitar 7 triliun rupiah dari Jepang untuk Indonesia. Pinjaman 7 triliun rupiah tersebut menurut Tomoyuki diperuntukkan bagi penanganan bencana. Bencana dalam hal ini tidak terbatas pada bencana alam saja, tapi juga bencana pandemi COVID-19 di Indonesia. Indonesia katanya sah-sah saja jika ingin menggunakan pinjaman tersebut untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi. Kita tahu Indonesia dan Jepang sama-sama rentan terkena bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Dana ini untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia. Lebih lanjut, Tomoyuki menuturkan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman kedua. Pinjaman pertama dicairkan pada bulan Februari, nilainya kurang lebih 32 miliar yen atau sekitar 4 triliun rupiah. Selain itu, Jepang juga mendorong kerjasama dengan Indonesia melalui pemberian barang dan juga peralatan medis. Berdasarkan pemeriksaan tadi, klaim bahwa media Jepang membuat berita yang menyebut Bansos yang dikorupsi adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang adalah keliru. Artikel yang dibagikan bersama dengan klaim itu memang ditulis oleh jurnalis Jepang, Hidefumi Nogami, dan juga dimuat di dua situs, yaitu asahi.com dan juga chaganju.com. Namun artikel ini sama sekali tidak menyebut bahwa Bansos yang diduga dikorupsi oleh mantan Mensos Juliari Batubara itu merupakan pinjaman dari Menteri Jepang.